Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kami ucapkan kepada seluruh Bapak Ibu, wali siswa SD SMP SMA Fatih Belngol School di acara Parents Orientation Program tahun 2021. Parents Orientation Program atau yang disingkat dengan POP merupakan salah satu program pengenalan sekolah kepada wali siswa. Tahun ini, POP diadakan secara daring atau online yang disiarkan secara langsung melalui YouTube dan dirangkum dalam 14 topik. POP akan menjelaskan secara rinci dan menyeluruh tentang program-program penunjang pembelajaran baik selama online learning maupun offline learning. Dengan adanya POP, pihak sekolah dan orang tua dapat bekerja sama dengan baik dan erat dalam mendidik siswa untuk menjadi insan-insan terbaik dan mulia penerus generasi bangsa Indonesia dan dunia. Tujuan POP adalah untuk membangun sinergi antara wali siswa dan sekolah sehingga tercipta atmosfer yang baik bagi para siswa untuk selalu belajar dan berkembang ketika di sekolah, di rumah, atau dimanapun mereka berada. Baiklah Bapak Ibu, untuk kali ini kita akan mendengarkan materi tentang Career Counseling atau bimbingan karir dan persiapan UTBK yang akan disampaikan oleh Bapak Adib Sela Nur Cahya dan Bapak Sudarman. Sebelum memulai, saya akan menyampaikan secara singkat tentang profil-profil materi kita pada hari ini. Bapak Adib adalah seorang guru matematika SMP SMA Fatih Belngol School. Selain itu, beliau juga menjabat sebagai Career Counselor pada tahun ini. Kemudian, kita akan sama-sama memaparkan profil pemateri yang kedua, yaitu Bapak Sudarman. Departing the village that is far from modern society and underdeveloped in terms of economy and education, parents prioritize their children's educational prosperity and send them to the best schools to master their education. They really understand that their children's actions are useless without knowledge and education. He really loves the world of education. Since 2006, he has dedicated his life to the advancement of education. Armed with his knowledge as a master of education, the mandate and responsibilities has been carried out as principal at private junior high school in Depok, private junior high school in Bandung, and today, he has been given a mandate as principal of junior high school in Fatih. In his opinion, education is the art of characterizing human beings. Therefore, education is the most powerful weapon that can be used to change the world. Baiklah Bapak Ibu, marilah kita mendengarkan langsung pemaparan dari pemateri-pemateri. Kepada Bapak Adib dan Bapak Sudarman, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara Parents Oriented Program Fatih Belngol School Academic Year 2021-2022. Pada kesempatan hari ini saya Pak Adib akan menyampaikan materi tentang Career Counseling yang ada di Fatih Belngol School dengan judul Paving the Way Forward for a Better Future. Oke, kita mulai saja. Yang pertama adalah ada 3 hal yang akan saya bahas di sini. Yang pertama adalah kenapa career counseling itu penting bagi siswa-siswa di Fatih atau pada umumnya siswa-siswa di seluruh dunia. Dan kemudian yang kedua adalah career counseling program yang ada di Fatih. Apa saja yang kita tawarkan kepada siswa dan apa saja program-program yang kita laksanakan di Fatih Belngol School. Yang ketiga adalah tentang alumni kita, persebaran alumni, dan kemudian komitmen kita untuk menjaga kualitas alumni kita agar mereka tetap menjadi tonggak untuk masa depan seluruh siswa kita. Oke, yang selanjutnya adalah di sini saya akan memberikan highlight atau gambaran kenapa career counseling itu penting di sini. Ini ada beberapa fakta, yaitu 1 dari 3 siswa yang ada di dunia itu merasa tidak puas
dengan pilihan jurusan yang mereka pilih pada awalnya. Ini adalah jumlah yang sangat besar, sekitar jutaan mungkin di seluruh dunia. Yang kedua adalah fakta bahwa 92% siswa itu tidak mendapatkan bimbingan yang berhubungan dengan karir kedepannya ketika mereka berada di bangku sekolah seperti itu. Kemudian di sini hal-hal yang mungkin perlu diperhatikan ketika kita berbicara tentang karir counseling adalah yang pertama adalah tujuan kita atau goals di situ. Yang menjadi tujuannya adalah apa yang akan siswa dapatkan ketika mereka berada di career counseling program tersebut. Yang kedua adalah kita bertujuan untuk memberikan edukasi bahwa pentingnya untuk membuat suatu plan ke depan agar mereka bisa memilih jurusan atau karir yang tepat. Kemudian kita berikan highlight atau vision yang mana mereka bisa tahu bahwa pilihan mereka tepat. Yang kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah kita berikan skill agar mereka bisa bersaing di pasar global. Kemudian di sini kita juga tidak kalah pentingnya adalah interest atau mereka siswa itu tertarik pada bidang apa dan kemudian kita gali potensi mereka. Yang terakhir adalah values di sini, dan ini adalah yang paling penting adalah kita berikan mereka suatu nilai agar mereka bisa berkontribusi kepada dunia kedepannya. Kemudian di sini ada beberapa hal yang penting adalah tentang karir counseling adalah di sini ada untuk mencari karir yang tepat di situ perlu pemahaman bahwa jurusan yang mereka pilih harus sesuai dengan interest mereka atau sesuai dengan minat dan bakat mereka di sini. Kemudian di sini perkembangan dari seorang siswa itu hanya akan dapat optimal ketika mereka berada pada kondisi yang kondusif untuk belajar dan mengajar di situ. Oke. Kemudian di sini saya akan membahas tentang career counseling program yang ada di Fatih Bilingual School. Di sini ada 6 program. Yang pertama adalah bimbingan guidance. Di sini masuk pada program bimbingan yang akan berfokus pada belajar dan karir mereka. Yang kedua adalah proses bimbingan, di mana ini adalah sebuah rangkaian proses dan program yang menunjang dan mendampingi siswa agar mereka bisa menata karir mereka dan memberikan yang terbaik untuk prestasi akademik mereka. Yang ketiga di sini adalah aspek di mana kita mengumpulkan data yang akan menunjang kita dalam memberikan bimbingan dan counseling yang tepat agar mereka bisa mencapai target mereka ke depannya. Kemudian di sini kita juga berikan program-program yang mana akan memberikan rencana di mana mereka bisa studi atau yang mana itu akan berkesinambungan pada karir mereka ke depannya juga. Kemudian yang tidak kalah pentingnya ketika mereka di kelas 12 mereka akan menjalani proses pendaftaran universitas dan baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Kemudian di sini adalah setelah lulus kuliah kita juga memikirkan akan skill mereka agar bisa mereka berkarir di jurusan yang tepat atau pekerjaan yang tepat mereka agar bisa berkarir di masa depan. Oke, ini adalah 6 aspek penting yang kita fokuskan kepada program career counseling Fatih Bilingual School. Kemudian di sini ada aspek yang tidak kalah pentingnya. Jadi career counseling ini tidak hanya bekerja sendiri sebagai single department, kita juga bekerja sama dengan kepala sekolah, kemudian wali kelas dan terutama guidance counselor di sini yang bertindak sebagai ketua untuk menjalankan visi dan misi sekolah di situ. Jadi yang pertama adalah di sini adalah visi misi sekolah. Kita menjunjung tinggi visi dan misi sekolah yang mana adalah untuk memberikan standar yang tinggi dalam menjalankan proses pembelajaran di mana yang pembelajaran yang berkesinambungan. Oke, yang kedua di sini kita memberikan
memberikan hal yang mana kita bisa bekerja sama dan memberikan kontribusi kepada wali kelas, memberikan mereka kesempatan untuk berkontribusi, di mana kita bisa memberikan pertemuan rutin dengan kepala sekolah, kemudian dengan guidance counselor dan terutama wali kelas ini. Kemudian di sini kita juga mencari informasi dari siswa tersebut, dari wali kelas dan guidance counselor yang sama-sama aktif dalam membimbing siswa. Oke, kemudian yang terakhir di sini adalah kita bertujuan info tersebut kita gunakan untuk apa? Untuk mencari atau menggali karakter siswa yang mana kita bisa arahkan kepada mereka agar mereka bisa memilih karir yang tepat sesuai dengan personality mereka, kemampuan akademik mereka, dan interest mereka. Oke, yang terakhir mungkin ini bukan terakhir, tetapi adalah guidance proses di sini. Oke, dalam guidance proses ini kita memiliki step yang agak detail di sini. Kita pertama memberikan pendampingan kepada siswa-siswa yang mana kita mencari tahu minat dan bakat, kemudian kepribadian mereka dan keinginan mereka, dan terutama kemampuan akademis mereka. Oke. Kemudian di sini ada pengarahan belajar dan karir, di mana kita memberikan konseling karir, kemudian kita juga bertanya akan kemana mereka melanjutkan studi, dan kita memberikan motivasi agar mereka bisa berprestasi ketika di kelas. Kemudian di sini kita memberikan pemetaan, yang mana ini setelah kita kumpulkan data-data dari siswa yang berdasarkan prestasi akademik, kemudian pengalaman belajar ataupun kerja, kemudian hal-hal yang berhubungan dengan community service kita kumpulkan. Kemudian kita map siswa-siswa mana yang berpotensi untuk melanjutkan studinya ke universitas-universitas yang top 10 di dunia seperti itu. Kemudian di sini career counselor juga sebagai wadah di mana kita mengakomodir siswa-siswa tersebut yang mana sesuai dengan bakat mereka, potensi mereka, kita arahkan ke karir yang tepat. Dan kemudian kita juga berkonsultasi kepada orang tua agar ekspektasi orang tua tersebut terhadap anaknya itu sudah terpenuhi seperti itu. Oke, hal yang selanjutnya di sini adalah aspek dari career counseling adalah yang pertama adalah nilai prestasi akademik dari mereka. Di sini yang kita lihat adalah nilai raport, kemudian kompetisi atau lomba-lomba yang mereka ikuti. Kemudian yang kedua adalah informasi tentang siswa. Ini berkaitan dengan kepribadian, karakter, dan minat bakat mereka. Yang kemudian yang ketiga adalah latar belakang keluarga, di mana kita juga bertanya kepada orang tua wali ekspektasi mereka, kemudian bagaimana mereka belajar di rumah, kemudian seperti apa mereka berperilaku di rumah seperti itu. Kita juga memperhatikan hal-hal tersebut agar itu menjadi suatu peranan penting agar keluarga bisa memberikan masukan kepada kita. Kemudian di sini ada juga program sekolah, di mana ini adalah sinergi dari wali kelas, career counselor, dan seluruh departemen yang ada di sekolah untuk memberikan standar yang bagus agar kedepannya siswa kita memiliki skill yang cocok untuk pekerjaan kedepannya. Oke. Kemudian di sini selanjutnya saya akan membahas program sekolah di sini. Jadi ada beberapa step di mana kita memberikan program-program yang berbeda dari SMP, SMA, dan kemudian alumni yang terpenting. Kemudian di sini kita dari kelas 7 atau SMP kelas 7 sampai 9, kita pertama ingin mengenali bakat mereka, di mana mereka akan kita persiapkan untuk melanjutkan studinya ke SMA. Kemudian ketika mereka di kelas 10, kita mencari atau mengembangkan keterampilan akademik dan non-akademik mereka yang mana akan berguna untuk menyusun rencana jangka panjang. Di sini kita kelas 11 sudah kita mulai juruskan, di mana kita dukung mereka untuk mengikuti kompetisi dan persiapan sesuai jurusan yang mereka inginkan. Kemudian kita persiapkan untuk mereka agar mereka siap untuk mengikuti tes standar internasional. Kemudian di sini kelas 12 kita sudah persiapkan tahapan akhir, di mana mereka akan siap untuk lulus
dan kuliah di jurusan yang mereka inginkan. Di sini setelah mereka lulus, apa yang kita berikan kepada mereka adalah kita juga berkomunikasi dengan mereka agar kesinambungan pembelajaran ini atau bimbingan ini akan selalu ada ketika mereka lulus dari Fatih Bilingual School. Kemudian di sini ada program rutin dari kita, terutama ini adalah program yang sangat penting untuk kelas 12, di mana kita mengenalkan pada mereka universitas-universitas atau jurusan-jurusan yang mungkin mereka akan pilih ketika mereka akan melanjutkan di universitas. Di sini kita ada online university fair yang mana kita adakan setiap tahunnya. Di sini ada untuk mengeksplor universitas, kemungkinan-kemungkinan atau chance mereka agar mereka masuk ke top 10 universitas, top universitas. Kemudian di sini ini tidak hanya di dalam negeri, kita juga mengundang universitas-universitas dari luar negeri untuk datang memberikan presentasi kepada siswa-siswa kelas 12 ataupun kelas terutama yang SMA seperti itu. Dan ini kita adakan sekali setiap tahun. Kemudian kita juga mengundang alumni yang sedang menempuh studinya di universitas-universitas yang akan memberikan sebuah gambaran atau membagikan pengalaman mereka ketika mereka berstudi di universitas tersebut. Kemudian kita juga memberikan bimbingan di mana untuk pendaftaran universitas, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Kita khususkan ketika di luar negeri itu untuk program-program seperti ini, UTBK, yaitu ujian tulis bersama untuk masuk PTN. Kemudian kita juga maksimalkan nilai raport mereka agar mereka bisa mendapatkan nilai raport yang optimal ketika di kelas akhir. Kemudian kita juga tanya juga kemampuan orang tua mereka untuk melanjutkan universitas di universitas tersebut. Kemudian kita bimbing mereka agar mereka bisa masuk ke dalam jurusan yang mereka inginkan. Kemudian di sini juga ada jalur prestasi yang mana kita sudah persiapkan dari kelas 11, yang mana kita anjurkan anak-anak untuk ikut kompetisi, kemudian mereka juga program ekstrakurikuler, kemudian program untuk community service juga. Di sini juga ada program SNMPTN atau jalur undangan yang mana kita sudah persiapkan dari jauh-jauh hari dari kelas 10 untuk nilai rapor mereka agar selalu dalam tren yang naik seperti itu. Di sini juga ada program-program internasional yang siswa-siswa bisa masuk ketika mereka di universitas. Yang tidak kalah pentingnya di sini adalah sekolah kedinasan bagi siswa-siswa yang ingin melanjutkan ke sekolah kedinasan seperti ke polisi, akademi polisi, TNI ataupun sekolah pajak dan lain-lain. Itu mereka bisa berkonsultasi kepada kita agar kita bisa menjuruskan mereka. Kemudian di sini ketika mereka ada opsi lain, kalau mereka tidak ingin melanjutkan studinya ke dalam negeri, kita bisa bimbing mereka untuk melanjutkan studinya di luar negeri. Ada beberapa hal di sini yang ingin disampaikan adalah apa saja persiapannya. Mungkin yang pertama adalah raport sekolah, di mana raportnya harus dalam nilai-nilai optimal, dalam artian mereka harus memiliki nilai dengan standar tertentu. Kemudian di sini ada nilai tes standar yaitu bahasa Inggris, di mana tes TOEFL atau IELTS mereka harus bagus di atas 7. Atau kemudian di sini ada SAT, di mana ini adalah tes tes standar yang diberikan atau yang diminta oleh universitas-universitas di luar negeri agar mereka untuk mengikuti tes ini, dan dengan hasil yang baik mereka bisa diterima di universitas tersebut. Yang lainnya adalah di sini ada ketika mereka memiliki sertifikat yang sudah mereka dapatkan ketika di kelas 11, mereka juga bisa mencantumkan tersebut di proses pendaftaran universitas tersebut. Oke. Ya, ini adalah gambaran untuk mendaftarkan siswa-siswa kita ke universitas dalam maupun luar negeri, yang mana kita selalu memberikan bimbingan yang mana agar mereka bisa melakukan pendaftaran atau memberikan pendaftaran mereka dengan optimal, dalam artian mereka bisa masuk dalam program yang mereka inginkan dan universitas yang mereka impikan seperti itu. Kemudian di sini saya akan memberikan gambaran bahwa alumni Fatih Bilingual School sudah tersebar di
berbagai negara, tidak hanya di Indonesia, juga ada di luar negeri. Di sini Fatih Bilingual School sudah ada 14 angkatan dengan total alumni 567, yang mana tersebar di ada yang 56% alumni kita berada di top 10 universitas negeri maupun swasta, yang kemudian ada 13% alumni kita berada di luar negeri, kemudian ada 31% berada di dalam negeri. Mereka sudah bekerja, kemudian mereka berada di universitas-universitas yang lainnya seperti itu, yang mungkin tidak disebutkan di sini. Sekolah kedinasan mungkin juga ada di dalamnya. Kemudian di sini kita lihat di sini persebaran alumni. Untuk yang luar negeri ada di Vistula University atau universitas di Polandia, kemudian ada di Australia, kemudian ada di Malaysia, kemudian ada di Jerman, ada juga di Korea alumni-alumni kita, dan kemudian ada di universitas yang mungkin terbaik di Indonesia, salah satunya adalah di ITB disebut. Kemudian ini adalah persebaran alumni kita, dalam artian kita juga sudah meluluskan alumni-alumni tersebut. Dengan bimbingan kita mereka bisa mendapatkan jurusan dan universitas yang mereka impikan. Oke, yang selanjutnya di sini mereka mungkin setelah kuliah apa yang mereka lakukan. Jadi ada beberapa profesi yang mana alumni-alumni Fatih ini sudah banyak berkecimpung di dunia kerja. Yang pertama di sini adalah mungkin yang banyak sekali alumni Fatih yang sudah menjadi dokter, kemudian programmer, arsitek, insinyur, kemudian manajer di perusahaan-perusahaan tertentu, dan kemudian ada yang juga beralih ke business owner atau sebagai pebisnis. Ada juga yang menjadi perbankan di situ. Jadi ada banyak sekali kemungkinan-kemungkinan yang mereka dapatkan ketika mereka berkuliah di jurusan yang mereka impikan dan mereka meraih profesi atau kerja yang mereka impikan seperti itu. Nah, di sini komitmen kita sebagai sekolah dengan standar tertentu, kita berkomitmen untuk memberikan high quality atau kualitas yang bagus untuk edukasi dan bimbingan kepada siswa agar mereka bisa mencapai mimpi mereka dan kemudian mereka berada pada jalan yang tepat untuk selalu update dengan skill-skill yang yang mereka butuhkan ketika mereka lulus nanti. Jadi di sini ada 10 skill yang kiranya sangat penting yang menjadi fokus kita ketika kita memberikan edukasi atau pembelajaran di kelas, yaitu ini ada juga analytical thinking dan inovasi. Kemudian kita latih anak-anak untuk belajar aktif, dan kemudian mereka juga mencoba untuk memecahkan masalah kompleks. Kemudian kita latih mereka untuk berpikir kritis dan menganalisa program tersebut. Kemudian kreativitas mereka kita gali agar mereka bisa memberikan karya-karya mereka. Kemudian di sini juga tidak kalah pentingnya adalah leadership. Kita ada program-program yang menunjang kemampuan leadership mereka, dan tidak kalah pentingnya adalah di sini adalah teknologi yang menjadi tonggak tolak ukur untuk suatu peradaban, di mana teknologi yang canggih akan memberikan keuntungan bagi kita untuk selalu berinovasi seperti itu. Jadi kita berkomitmen untuk memberikan edukasi yang berkualitas agar anak-anak kita bisa berkompetisi di pasar global nantinya. Oke, mungkin sebelum saya akhiri presentasi saya, mungkin di sini ada quote di mana menjelaskan bahwa lebih baik kita mempersiapkan dari awal secara dini agar kita tidak menyesal pada hari nantinya. Dengan demikian, maka kita akan mencoba memberikan persiapan bimbingan kepada anak-anak agar itu menjadi salah satu persiapan agar mereka bisa bersaing di dunia kerja pada kedepannya seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas kesempatannya dalam penyampaian program Career Counseling Fatih Bilingual School. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyambung penjelasan dari Career Counseling yang disampaikan oleh Bapak Adib,
Kami di sini akan menjelaskan tentang program atau salah satu program Career Counseling khususnya untuk program ujian masuk perguruan tinggi berbasis komputer. Dan program ini kita akan mengambil judul dengan bagaimana kita masuk universitas impian kita. Masuk universitas favorit memang menjadi impian setiap siswa. Setelah lulus, para siswa tentu berharap bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Misalnya, bisa masuk ke perguruan tinggi negeri atau PTN. Mungkin di antara orang tua wali murid ada yang bertanya-tanya, bagaimana cara bisa masuk perguruan tinggi favorit? Iya, apakah siswa SMA swasta juga bisa masuk perguruan tinggi negeri? Tidak perlu khawatir Bapak Ibu semua. Perguruan tinggi negeri terbuka bagi semua lulusan siswa SMA negeri maupun swasta. Yang paling penting, jika kamu bersungguh-sungguh mempersiapkan dari awal, pasti impianmu bisa terwujud. Jadi Bapak Ibu semua dan siswa kelas 2 khususnya, tidak usah khawatir. Kalau kita mempersiapkan diri dengan awal atau lebih awal, insya Allah kita bisa mewujudkan impian masuk perguruan tinggi negeri favorit. Pada umumnya, perguruan tinggi negeri selalu menjadi incaran setiap siswa untuk melanjutkan pendidikan dibanding ke perguruan tinggi swasta. Selain biayanya yang relatif lebih murah, perguruan tinggi negeri dianggap memiliki sistem pendidikan dan reputasi yang lebih baik. Makanya tak heran persaingan untuk bisa duduk di perguruan tinggi negeri sangatlah ketat. Bahkan bisa dibilang persaingannya bisa 1 banding 40. Artinya bahwa satu siswa bersaing untuk 40 siswa lainnya untuk merebut perguruan tinggi negeri favorit. Terlepas bagaimana hasilnya nanti, siswa tidak boleh putus asa untuk berjuang masuk ke perguruan tinggi favorit. Nah, kami di Fatih Bilingual School berikut adalah beberapa program persiapan untuk UTBK. Tetapi sebelum kita masuk ke persiapan UTBK Fatih Bilingual School, kita akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih UTBK itu. UTBK adalah ujian tulis berbasis komputer yang hasilnya nanti akan digunakan untuk mengikuti seleksi masuk perguruan tinggi negeri atau bisa dikatakan SBMPTN, seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri. Secara sederhana bisa dijelaskan bahwa UTBK adalah nama ujiannya dan SBMPTN adalah nama proses seleksinya. Adapun tujuan UTBK adalah untuk memprediksi calon mahasiswa yang mampu menyelesaikan studi di perguruan tinggi dengan baik dan tepat waktu. Memberikan kesempatan bagi calon mahasiswa untuk mengikuti tes secara fleksibel, yaitu memilih lokasi dan waktu. Adapun ketentuan UTBK bagi siswa adalah hanya 1 kali mengikuti ujian. Adapun kelompok ujian untuk UTBK dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah kelompok ujian untuk Saintek atau Sains dan Teknologi, di mana ujian ini yang pertama adalah ujian tes potensi skolastik atau TPS, yang kedua adalah tes kemampuan akademik atau TKA. Saintek yaitu terdiri dari mata pelajaran matematika saintek, fisika, kimia, dan biologi. Kelompok kedua adalah kelompok untuk ujian sosial dan humaniora atau bisa disebut dengan kelompok sosum. Dengan materi ujian sebagai berikut. Tes potensi skolastik sama seperti tes pada kelompok saintek, artinya bahwa tes kelompok saintek dan kelompok untuk sosial humaniora atau sosum adalah sama ujiannya, ada ujian pada potensi skolastik atau TPS. Khusus untuk sosum, materi yang akan diujikan adalah geografi, sejarah, sosiologi, dan ekonomi. Nah, terlepas dari kedua program
ujian tersebut, ada ujian yang ketiga adalah ujian kelompok campuran atau saintek dan sosial humaniora atau sosum. Di sini menggabungkan antara kelompok 1 dan kelompok 2. Artinya bahwa setiap siswa yang memilih program kelompok ujian campuran harus mengerjakan saintek dan harus mengerjakan sosum, ditambah lagi dengan mengerjakan tes potensi skolastik atau TPS. Bapak Ibu semua menengok 2 tahun terakhir bahwa tahun 2020 di mana pemerintah hal ini adalah sebagai penyelenggara dari ujian untuk masuk perguruan tinggi negeri, tahun 2020 hanya ada TPS saja. Jadi tahun 2020 kita atau pemerintah atau siswa kita hanya mengikuti ujian untuk TPS saja dengan waktu 150 menit. Kemudian tahun ini atau tahun 2021 ujian kembali diadakan, ya, tetapi tidak hanya TPS. Kita ada ujian untuk TPS dan TKA. Jadi perbedaannya adalah ketika tahun 2020 tidak ada TKA, kemudian tahun 2021 itu ada TKA, yaitu termasuk dalam kelompok saintek maupun kelompok soshum. Kemudian waktunya yang dari tahun 2020 hanya 105, tetapi tahun 2021 tahun ini menjadi 105 untuk TPS dan 90 menit untuk TKA. Bapak Ibu semua dan siswa kelas 12 khususnya, bahwa kita mulai program intensif untuk UTBK di Fatih Bilingual School, khususnya bahwa kita harus melalui atau kita harus melakukan persiapan untuk masuk universitas pada saat ini. Mulai dari sekarang, kita akan adakan program intensif untuk UTBK. Mudah-mudahan dengan mulai dari sekarang, kita akan menempatkan siswa-siswa kita yang terbaik pada universitas negeri, khususnya universitas favorit yang menjadi incaran semua siswa. Bapak Ibu semua, di dalam program untuk khususnya UTBK Fatih Bilingual School ada 4 program besar yang akan kita lakukan. Yang pertama adalah seminar siswa. Seminar siswa ini kita lakukan untuk memberikan pemahaman siswa tentang khususnya universitas sebagai pilihan, kemudian fakultas yang akan dipilih, terus kemudian kita juga akan memberikan penjelasan tentang jurusan apa yang sesuai dengan program khususnya pilihan dari siswa. Pihak sekolah hanya akan mempertimbangkan sesuai dengan hasil dari tryout secara berkala yang siswa peroleh. Kemudian program kedua adalah pertemuan orang tua, di mana setelah kita melakukan program khususnya untuk tryout kelas 12 secara berkala, minimal 3 kali tryout kita akan lakukan untuk program tryout siswa khususnya. Kemudian kita akan memberikan penjelasan dan memberikan hasil dari tryout siswa kelas 12 ini kepada orang tua. Di mana di sini kita akan memberikan asumsi pertimbangan putra Bapak Ibu semua, khususnya untuk memasuki perguruan tinggi negeri, mana yang cocok, mana yang sesuai dengan kriteria kompetensi putra Bapak Ibu semua. Yang ketiga adalah pelajaran khususnya untuk persiapan masuk universitas, di mana kita Fatih Bilingual School sudah mulai dari semester awal menerapkan kurikulum khususnya untuk program UTBK, di mana dalam 1 minggu ini kita alokasikan 5 jam khususnya untuk materi-materi UTBK, di mana ini disampaikan di dalam program atau di dalam khususnya materi masuk dalam kriteria kurikulum di sekolah. Dan ini baru sekali kita lakukan. Mudah-mudahan pertama inilah, mudah-mudahan hasilnya akan lebih baik dari sebelumnya. Bapak Ibu semua, tidak kalah pentingnya program yang akan kita lakukan adalah program tryout secara berkala.
Bapak Ibu, kenapa kita selalu melakukan tryout, dan tryout? Tentunya ini pentingnya kita melakukan tryout untuk putra Bapak Ibu semua. Yang pertama adalah kita harapkan dengan adanya tryout ini, siswa terbiasa dengan atau membiasakan diri dengan atmosfer ujian. Semakin sering kita lakukan latihan dan semakin sering kita mengerjakan soal-soal, kita akan terbiasa dengan suasana ujian, sehingga tidak ada lagi kehilangan fokus ketika melakukan ujian. Nah, biasanya Bapak Ibu semua, siswa ketika tidak terbiasa melakukan ujian, ketika ujian akan merasa tegang atau mungkin ujian merasa stres, sehingga dalam menghadapi ujian ini siswa tidak secara maksimal, kehilangan fokus ketika ujian. Yang kedua Bapak Ibu semua, kenapa kita selalu melakukan tryout dan Bapak Ibu semua kita lakukan di kelas 12 khususnya untuk TBK, kita akan melihat sejauh mana siswa itu bisa memahami pola soal yang akan diujikan. Artinya apa Bapak Ibu semua? Kita dengan memperbanyak soal-soal ujian, soal-soal tryout khususnya UTBK, kita berharap siswa sudah bisa menentukan dan membantu siswa memahami berbagai macam bentuk atau tipe soal yang akan keluar. Di mana biasanya dari tahun ke tahun soal-soal yang akan keluar terlihat di situ. Berapa kali soal materi ini keluar, kemudian berapa kali materi ini keluar, ini akan bisa terlihat ketika kita selalu melakukan ujian, dan dimana kita akan mengetahui atau bisa mensiasati juga tentang memperbanyak latihan soal ujian tahun-tahun sebelumnya. Jadi tahun-tahun sebelumnya itu kita akan pelajarin, kita akan lakukan lagi dalam tryout yang akan dilakukan di kelas 12. Dengan begitu soal-soal itu akan terbiasa pahamin oleh siswa, terbiasa dikerjakan oleh siswa, sehingga ini akan memahami siswa, memiliki kompetensi khususnya untuk pola ujian yang diujikan. Yang ketiga Bapak Ibu semua, kita akan mengukur tingkat pemahaman materi. Dimana kalau kita sering melakukan tryout, ya kita akan tahu siswa ini lemahnya di materi apa. Contoh Bapak Ibu semuanya, misalkan di nomor 1 misalkan soal tentang trigonometri misalkan seperti itu. Nah, dari siswa kelas 12 yang bisa mengerjakan misalkan hanya 3 orang. Artinya bahwa kita harus mendalami materi tentang trigonometri. Kenapa? Karena soal ini mungkin tergolong soal yang sulit. Sehingga kita harus mengukur kemampuan siswa untuk mendalami materi dengan soal-soal. Nah, ini kita harapkan dengan latihan soal akan membantu bila kita mengetahui materi apa saja yang siswa belum kuasai. Dengan mengetahui materi apa saja yang belum dikuasai, kita akan mudah memacu diri untuk belajar lebih giat lagi tentang materi yang belum dikuasai. Kemudian Bapak Ibu semua, yang keempat kenapa kita harus melakukan tryout. Dan ini tryout ini secara berkala untuk kelas 12. Dan kami mohon bantuan Bapak Ibu semua untuk bisa mengingatkan atau mengecek siswanya ketika pada hari Sabtu, ya kita biasa melakukan hari Sabtu untuk tryout, untuk lebih mengingatkan kembali putra-putranya untuk mengikuti tryout UTBK. Nah, yang keempat Bapak Ibu, kenapa kita harus berlatih soal terus? Kenapa kita harus berlatih soal setiap satu? Kenapa harus kita berlatih soal tentang UTBK? Materi yang diujikan di UTBK itu berbeda dengan materi yang ada di sekolah. Materi yang di UTBK itu skornya lebih tinggi atau pemahaman tingkat lebih tinggi daripada materi yang di sekolah. Sehingga kita harus selalu berlatih soal. Latihan soal juga bisa untuk memanajemen waktu. Dengan sering berlatih, kita akan terbiasa dengan mengerjakan soal tertentu. Dengan sering berlatih, kita akan lebih menghemat waktu kita ketika kita mengerjakan soal UTBK ketika ujian.
Nah, ini kita lakukan kenapa Bapak Ibu semua? Dengan siswa terbiasa melakukan soal ujian, dengan siswa terbiasa mengerjakan soal-soal materi yang diujikan, otomatis pengerjaan ketika mengerjakan soal tes UTBK itu lebih cepat, sehingga bisa lebih memahami atau menghemat waktu ketika mengerjakan. Nah, inilah ada 4 kriteria pentingnya kenapa kita harus melakukan tryout Bapak Ibu semua. Saya ulangi, yang pertama adalah membiasakan diri dengan atmosfer ujian, kemudian kita memahami pola soal yang akan diujikan, kemudian yang ketiga kita harus mengukur tingkat pemahaman terhadap materi itu sendiri, kemudian yang keempat adalah kita berlatih manajemen waktu. Itu yang paling penting Bapak Ibu, kenapa kita harus menekankan dan perlu digarisbawahi bahwa tryout secara berkala adalah untuk melatih siswa memahami semua materi yang akan diujikan di UTBK. Bapak Ibu semua, tentunya kita untuk mencapai target, ya, mencapai target universitas yang kita inginkan, mencapai target universitas putra Bapak Ibu semua yang inginkan, tentunya universitas negeri adalah mungkin yang favorit. Tidak hanya di dalam kota Banda Aceh, tetapi mungkin Bapak Ibu semua putra-putranya ingin mengenyam pendidikan di luar Banda Aceh. Khususnya misalkan di Bandung dengan adanya ITB, di Depok, di Jakarta dengan adanya UI. Di Bandung ada juga UNPAD, mungkin juga akan di Surabaya dan lain sebagainya, dan atau kota lain. Nah, program kita khususnya untuk mencapai target-target itu Bapak Ibu semua, ya tentunya kita memiliki target. Target yang pertama adalah tujuannya kita ingin mempersiapkan siswa, ya, menghadapi ujian UTBK. Tidak hanya SMPTN. Kalau SMPTN itu biasanya jalur undangan yang menggunakan jalur nilai prestasi dan rapor. Tetapi kalau jalur UTBK itu adalah ujian tes masuk perguruan tinggi. Nah, masuk perguruan tinggi selain UTBK juga ada ujian mandiri. Selain SBMPTN juga ada ujian mandiri. Jadi ketika putra Bapak Ibu semua tidak diterima di SMPTN atau jalur undangan atau jalur prestasi, bisa menggunakan jalur UTBK. Apabila jalur UTBK ini tidak diterima di perguruan tinggi yang diinginkan, bisa menggunakan jalur mandiri. Nah, kenapa kita harus melakukan pencapaian target siswa untuk menguasai soal-soal UTBK? Kita harapkan dengan siswa menguasai soal-soal UTBK, sudah terbiasa melakukan latihan soal UTBK, siswa-siswa dalam ujian akan mencapai nilai yang terbaik. Ini harapan kita. Yang ketiga Bapak Ibu semua, kita harapkan dengan adanya tryout secara berkala, ya, kita bisa memberikan pertimbangan kepada anak-anak kita jurusan dan fakultas apa yang sesuai dengan minat dan bakat. Jadi kita harapkan dengan adanya tryout, dengan adanya tryout secara berkala, kemudian dengan adanya tes minat dan bakat, kita akan mempertimbangkan siswa kita masuk fakultas apa dan jurusan apa. Dan harapan saya, khususnya harapan dari Fatih Bilingual School, harapan kita adalah anak-anak kita bisa masuk perguruan tinggi favorit, minimal 50% dari total siswa yang ada di Fatih Bilingual School. Harapan kita seperti itu. Kemudian Bapak Ibu semua, cukup untuk memberikan pemahaman kepada Bapak Ibu semua, ya, bahwa untuk skor TPS dan TKA yang terendah maupun tertinggi UTBK tahun 2020 berdasarkan penelitian adalah sebagai berikut. Bapak Ibu semua, pada skor TPS yang terendah pada tahun 2021 adalah di angka 160.12 dan skor tertinggi adalah di angka 896.71. Artinya apa Bapak Ibu semua? Kalau kita ada di poin yang tertinggi, itu insya Allah akan bisa diterima perguruan tinggi negeri. Tetapi kalau kita di poin yang terendah, ini masalahnya adalah keketatan daya saing dari universitas tersebut. Jadi Bapak Ibu semua, kita dengan tryout ini kita akan mengetahui passing grade anak kita di angka berapa.
passing grade siswa-siswa Fatih Bilingual School di angka berapa. Passing grade dari putra Bapak Ibu semua di passing grade berapa. Ini kita harapkan dengan mengetahui passing grade itu, ya, kita bisa menentukan, memberikan pertimbangan pada putra Bapak Ibu semua untuk memilih universitas dan jurusan yang sesuai. Bapak Ibu, sebagai tindak lanjut dari program kita sudah melakukan tryout yang pertama kali, ya, dengan hasil sebagai berikut. Untuk tes potensi skolastik atau TPS, ya, khususnya untuk penalaran umum, nilai yang tertinggi di angka 632,4. Tetapi ada nilai yang terrendah di angka 106,5. Artinya apa Bapak Ibu semua? Untuk mencapai suatu target universitas, kita masih di angka yang rata-rata, kurang dari target pencapaian kita. Makanya kita melakukan tes ini untuk menguji seberapa jauh siswa kita menguasai materi-materi, khususnya soal-soal UTBK. Nah, ini makanya kita memberikan solusi lebih awal untuk anak kita. Dari semester pertama kita sudah melakukan persiapan untuk masuk universitas. Kemudian Bapak Ibu semua, nilai yang perlu diketahui bahwa Bapak Ibu semua, nilai yang tertinggi untuk tahun 2021, contohnya adalah misalkan Universitas Indonesia, ya, untuk jurusan yang favorit adalah jurusan kedokteran, itu di angka passing grade 747. Artinya Bapak Ibu semua bahwa ketika kita tidak bisa mencapai passing grade atau nilai di 747 rata-rata, kita agak sulit untuk bisa masuk kedokteran UI. Kemudian untuk Undip, untuk UGM, untuk Brawijaya, untuk ITB rata-rata di angka 700. Anak-anak kita masih ada di passing grade sekitar 600. Ini hanya beberapa saja. Lainnya adalah di bawah 600. Artinya Bapak Ibu semua, kita harus sama-sama memberikan pemahaman kepada anak-anak kita bahwa passing grade anak-anak kita belum sampai untuk mencapai universitas yang favorit. Sehingga dengan hal ini kita bisa melakukan terobosan pembelajaran untuk persiapan universitas. Kemudian Bapak Ibu, kalau kita lihat persebaran atau distribusi dari sekolah kita Fatih Bilingual School, bahwa rata-rata siswa kita ada di Universitas Syekh Kuala Banda Aceh. Dan ini biasanya siswa-siswa kita banyak yang memilih di luar Banda Aceh karena tidak diterima di luar Banda Aceh, akhirnya memilih di Banda Aceh. Akhirnya ranking tertinggi siswa kita untuk sementara ini di tahun 2021 adalah rankingnya di Universitas Syekh Kuala Banda Aceh. Kenapa Bapak Ibu semua? Karena berdasarkan passing grade universitas, siswa-siswa kita baru di angka kompetensi passing grade di Universitas Syekh Kuala. Nah, ini harapan kita dengan tryout secara berkala, dengan pembelajaran yang lebih awal dari sebelumnya, bisa meningkatkan siswa kita bisa masuk perguruan tinggi favorit selanjutnya. Oke Bapak Ibu semua, untuk memberikan nilai plus bagi siswa kita dan sekolah Fatih Bilingual School, serta nilai plus buat Bapak Ibu semua, bahwa kita pembelajaran secara intensif sudah kita lakukan. Kita menggunakan sistem item response theory, artinya bahwa kita menggunakan sistem penilaian secara sesuai dengan penilaian passing grade dari pemerintah. Kemudian kita juga harus melakukan evaluasi belajar siswa. Kita lakukan evaluasi setelah tryout, apa siswa kita yang kurang pada materi apa. Nah, ini kita sudah lakukan akan kita terus lakukan untuk kelas 12. Kemudian kita juga akan melakukan konsultasi pemilihan jurusan perguruan tinggi. Nanti kita harapkan siswa-siswa dengan konsultasi kepada kami Karir Konseling khususnya bisa menentukan fakultas apa yang sesuai, universitas apa yang sesuai dengan kemampuan anak-anak kita. Kemudian kita juga melakukan tryout secara berkala, melakukan seminar, kemudian modul dan pembahasan UTBK kita sudah persiapkan untuk anak-anak kita. Tentunya Bapak Ibu semua, tidak kalah pentingnya adalah program PIKOS Test untuk mengetahui potensi siswa.
bakat siswa kita ada di mana, bakat dan minat siswa kita ada di mana. Tentunya nantinya akan memberikan pertimbangan buat Bapak Ibu semua, pertimbangan dari pihak sekolah dan pertimbangan untuk siswa kita akan memilih perguruan tinggi mana yang tetap sesuai dengan minat dan bakat. Kemudian kita juga melakukan parent meeting, kita akan melakukan parent meeting yang sesuai dari program sekolah. Kemudian kita akan melakukan tutorial untuk service time, artinya bahwa kita akan melakukan siswa kita kapan aja bisa bertanya kepada tutornya, bertanya kepada gurunya, materi apa yang tidak bisa melalui WA ya, dipotret soalnya contohnya, kemudian dikirim ke gurunya, kemudian minta penjelasan dan lain sebagainya. Dan ini adalah yang kita akan lakukan. Kemudian siswa-siswa juga harus mengerjakan soal-soal UTBK mingguan ya. Ini penting sekali. Kenapa? Karena dengan membiasakan soal-soal UTBK, siswa akan terbiasa mengerjakan soal-soal khususnya soal UTBK. Kemudian juga pertemuan satu persatu siswa. Ini juga kita akan lakukan untuk menimba lebih jauh keinginan, minat dan bakat putra Bapak Ibu semua. Kemudian kita secara rinci juga akan memberikan pendukung, salah satunya adalah modul UTBK. Jadi kita akan melakukan membuat modul UTBK khususnya untuk putra Bapak Ibu semua, insyaallah. Baik Bapak Ibu semua, itu yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan yang menjadi program dari Fatih Bilingual School ini bisa bermanfaat untuk putra Bapak Ibu semua khususnya, dan untuk Bapak Ibu semua, dan khususnya untuk sekolah kita Fatih Bilingual School. Baik Bapak Ibu semua, itu yang perlu saya jelaskan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Adib dan Bapak Sudarman atas pemaparan materinya. Semoga dapat menambah wawasan bagi Bapak Ibu terkait career counseling atau bimbingan karir dan persiapan UTBK di Fatih Bilingual School. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan, silahkan klik link yang ada di kolom deskripsi di bawah ini. Sebelum kita tutup sesi kita kali ini, sedikit saya rangkum kesimpulan dari materi-materi yang telah disampaikan. Mempersiapkan karir siswa sejak dini harus menjadi prioritas setiap sekolah. Memberikan bimbingan dan melatih siswa untuk menggali potensi diri akan membantu mereka dalam memilih karir dan bidang studi yang akan dipilih ketika lulus nanti. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas partisipasinya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesilapan. Sampai jumpa di Parents Orientation Program selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.